Rangkaian serangan Iran ke Tel Aviv menyebabkan kerusakan cukup parah. Warga Tel Aviv pun mulai putus asa. Rudal-rudal Iran menghantam beberapa wilayah di Tel Aviv tanpa henti. Serangan ini melukai beberapa warga dan menghancurkan bangunan tempat tinggal. Warga Tel Aviv pun mulai meninggalkan rumah mereka untuk menuju bunker-bunker yang telah disiapkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun serangan ini membuat warga putus asa. אני מיואשת. מאוד כואב לי כל מה שקורה וכל המלחמה הזאת וכל ההרס וכל ההרג וכל הבזבוזי כספים שכל הטילים האלה עולים והיירוטים והמצב נוראי. אני לא מאמינה שכל כך מהר זה ייגמר, ואני חושבת שכרגע האיראנים ככה העלו מהלך, כי אתמול היה יחסית שקט, ואני לא יודעת, אולי זה מין, איך להגיד, הרגע לפני שזה נגמר, אז עוד מנסים חזק חזק לנצל את היכולת ההרסנית. מאוד כואב לי כל מה שקורה פה, וכבר קורה כמעט 3 שנים. Iran sendiri tegaskan akan terus meluncurkan rentetan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Meski sebagian rudal berhasil dicegat sistem pertahanan Iron Dome, namun banyak di antaranya yang berhasil tembus dan jatuh di kota-kota di Israel. Kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Souda, Kreta Yunani. Kapal ini akan singgah setelah sebelumnya sempat terbakar hebat saat beroperasi di Laut Merah. Kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Souda Senin 23 Maret lalu. Kapal induk ini dikawal oleh kapal tunda saat mendekati Pulau Yunani. Kapal USS Gerald Ford singgah setelah sempat terjadi kebakaran besar di atas kapal pada 12 Maret lalu. Api dilaporkan muncul di fasilitas pencucian dan menyebar melalui sistem ventilasi. Akibatnya pemirsa, lebih dari 200 pelaut dirawat karena menghirup asap. 600 anggota kru pun mengungsi. Kapal induk bertenaga nuklir ini akan singgah sampai waktu yang belum ditentukan. Amerika Serikat mengumumkan telah melemahkan persenjataan Iran. AS bahkan mengklaim telah memaksa Iran untuk negosiasi. Komando Pusat AS mengumumkan telah menghancurkan lebih dari 9.000 target militer milik Iran. AS juga mengklaim telah menghancurkan 140 kapal Iran. Operasi serangan yang bernama Epic Fury ini mulai digelar pada 28 Februari lalu. Di tengah perundingan terkait nuklir, Israel tiba-tiba menyerang Iran. Serangan udara Zionis Israel menghantam kawasan Tyre di Lebanon Selatan. Serangan udara Zionis Israel menyasar pemukiman warga di pinggiran kota Al-Haniyah dan Al-Kulailah di distrik Tyre, Lebanon Selatan, Selasa siang. Belum diketahui jumlah korban akibat serangan penjajah Israel ini. Sebelumnya Israel juga menyerang sebuah bangunan di kota Al-Sa'abiyah, Lebanon Selatan. Serangan ini mengakibatkan 1 orang tewas dan 1 orang lainnya terluka.
Pemirsa, Zionis Israel kembali melancarkan serangan ke Lebanon. Kali ini serangan rudal Zionis menghancurkan sebuah menara masjid di Qiam, Lebanon Selatan. Inilah detik-detik ketika rudal Zionis menghantam menara masjid Qiam. Tak hanya menara masjid, Zionis juga menargetkan bangunan lainnya. Israel mengatakan sedang perangi Hezbollah, tetapi telah secara paksa membuat lebih dari 1 juta warga Lebanon mengungsi dan terus mengurangi populasi seluruh bagian selatan Lebanon. Sementara itu, operasi bendera palsu Amerika Serikat terbongkar. Rudal Patriot AS yang meledak dan melukai 32 warga Bahrain, namun drone Iran yang dikambing hitamkan. Serangan sebuah roket menyebabkan ledakan dahsyat dan melukai 32 warga sipil di Bahrain pada 9 Maret lalu. Awalnya, Pusat Komando AS, CENTCOM, menuduh insiden ini merupakan hasil dari serangan drone Iran. Namun, analisis Middlebury Institute yang dikonfirmasi Reuters menyebut rudal Patriot AS ditembakkan dari 7 km dari lokasi. Dalam video amatir warga, asap yang terekam berwarna putih khas rudal Patriot AS. Rudal ini juga memiliki trajektori rendah dan arah tembakan dari darat. Menurut peneliti, jika ditembakkan dari Iran, rudal akan datang dengan sudut yang lebih tinggi, antara 45 hingga 70 derajat dan memiliki asap berwarna kuning. Pejabat Iran telah berulang kali memperingatkan tentang operasi bendera palsu oleh AS atau Israel yang bertujuan untuk memprovokasi negara-negara Teluk untuk menyerang Iran. Sementara itu, tim Bulan Sabit Merah Iran merilis sebuah video melaporkan kejadian di mana seorang anak dan ayahnya diselamatkan dari reruntuhan bangunan setelah mendapat serangan udara. Serangan tersebut terjadi di Teheran, Iran, yang melibatkan militer Amerika Serikat dan Israel. Kerajaan Arab Saudi meminta Iran menghentikan setiap tindakan yang dapat membahayakan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Kerajaan Arab Saudi mengajak komunitas internasional untuk bersama-sama menjaga keamanan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. المنطقة والذي يتجلى في دعم 136 دولة عضو في الأمم المتحدة لقرار مجلس الأمن 2817. هذا القرار الذي طالب إيران بوقف هجماتها فورا والامتناع عن أي هجمات أو استفزازات للدول المجاورة ووقف دعم الوكلاء في المنطقة والتخلي عن سياساتها العدائية. كما نؤكد في المملكة العربية السعودية على أهمية حماية الملاحة البحرية في المنطقة والممرات البحرية والتشديد على إدانة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز وما تسببت به من تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي. مؤكدين أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين ويستوجب تحركا جماعيا لحماية الأمن البحري وضمان سلامة العبور. إن الأضرار الناشئة عن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي المتعلقة بالأسمدة تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي. Sementara itu, Kerajaan Arab Saudi menegaskan kondisi di dalam negerinya saat ini aman dan kondusif dan menjamin seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai rencana. رحلات الحج خاصة أن عدد كبير من إندونيسيا طبعا سيحجون هذا العام. أؤكد لكم أن المملكة العربية السعودية الحمد لله بخير وأمان، وبالنسبة لخطة الحج ماشية حسب المخطط له مسبقا.